Halo teman-teman, kali ini kelompok 5 akan membahas mengenai inovasi usaha wedang jahe. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5, ada Putri Aryani, Renanda Suci Syafitri, Muhammad Akbar Sampurno, dan Zulfikar Ali Ritonga. Langsung saja, kita akan membahas mengenai latar belakang dari usaha ini. Minuman tradisional yang diwariskan oleh nenek moyang secara turun-temurun menjadi sajian yang sangat unik. Minuman tradisional dibuat dari bahan-bahan alami dan diolah dengan cara sederhana tanpa mesin. Beberapa minuman tradisional juga memiliki khasiat yang sangat baik bagi kesehatan tubuh. Namun, pada zaman sekarang, telah banyak minuman yang mengandung banyak pengawet beredar bebas di pasaran. Padahal, minuman tersebut memiliki banyak dampak negatif bagi tubuh kita seperti gangguan fungsi ginjal, kesulitan bernafas, infeksi saluran pernapasan, diare, sakit kepala, kanker, stres, gangguan pencernaan, dan bahkan dapat menyebabkan kematian. Dan banyak lagi dampak-dampak merugikan yang ditimbulkan dari pengawet tersebut. Sehingga akan lebih baiknya jika kita kembali menggunakan minuman tradisional dari bahan-bahan alami yang tidak menimbulkan efek samping dan memberikan banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Salah satunya adalah wedang jahe. Minuman yang terbuat dari jahe ini dapat menyembuhkan penyakit seperti membantu mengurangi gangguan lambung, insomnia, gangguan pernapasan, demam, nyeri, infeksi, dan kelelahan. Sehingga kami tertarik ingin membuat minuman ini karena dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Hal ini tentu berpotensi besar jika dapat dimanfaatkan secara optimal. Minuman tradisional dinilai lebih aman karena bahan-bahan yang digunakan berasal dari alam. Dengan membuat minuman tradisional juga menambah penghasilan bila produk tersebut dikemas dengan baik dan menarik. Selain itu, juga dapat menyembuhkan dan mencegah berbagai macam penyakit. Adapun tujuan penulisan dari inovasi produk ini adalah yang pertama untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen inovasi, untuk mengasah kemampuan menciptakan sebuah inovasi produk yang kreatif dan original, dan untuk menginspirasi pembaca agar dapat menciptakan inovasi yang lebih baru lagi. Selanjutnya, rancangan produk. Wedang ginjar merupakan minuman tradisional khas Indonesia yang terbuat dari jahe asli. Jika biasanya wedang jahe dijual dalam kemasan bubuk dan harus diseduh dengan air terlebih dahulu, maka wedang ginjar hadir dalam kemasan kaleng agar lebih praktis dan mudah dikonsumsi kapan saja dan di mana saja. Kemasan kaleng wedang jahe ginjar terbuat dari bahan aluminium agar lebih ringan dan mudah dibawa. Dalam satu kemasan terdapat 320 ml wedang jahe, di mana takaran isi tersebut sudah cukup dan hampir sama seperti minuman kaleng lainnya. Walaupun minuman jahe ini dijual dalam kemasan instan, kami akan tetap memperhatikan kualitas dan ketahanan dari minuman ini dengan memakai bahan yang alami tanpa pengawet. Kami ingin wedang ginjar ini tetap pada visinya, yaitu untuk memberikan minuman yang dapat membantu menjaga kesehatan tubuh dan menjadi alternatif untuk kalangan anak muda yang sekarang banyak ketergantungan pada minuman kaleng lain yang banyak mengandung gula dan dapat merusak kesehatan tubuh. Rancangan operasional. Rencana pengoperasian usaha wedang ginjar meliputi dua hal, yaitu proses operasi usaha dan kebutuhan bahan operasi. Kedua hal tersebut akan dijelaskan lebih lanjut di bawah ini. Yang pertama, proses operasi usaha. Proses operasi usaha meliputi rencana produksi, penjualan, rencana persediaan produk, penjadwalan tenaga kerja, dan penggajian. Pengawasan kualitas, dan pengawasan biaya penjualan dan pemesanan. Yang kedua, kebutuhan bahan operasi. Kebutuhan operasi wedang ginjar dikelola oleh masing-masing departemen dan nantinya dikoordinasikan dengan pimpinan mengenai kebutuhan bahan operasi yang meliputi pendanaan, jumlah produk, dan kegiatan pemasaran. Selanjutnya, lokasi dan area operasi bisnis. Yang pertama, evaluasi lokasi. Pembuatan produk wedang ginjar ini dilakukan di Jalan Bersama, Kota Medan, Sumatera Utara. Lokasi ini cukup strategis karena dekat dengan pasar sehingga mudah untuk mencari bahan baku. Selain itu, alasan memilih lokasi tersebut adalah karena masih tingginya tingkat pengangguran di daerah tersebut dan kami ingin usaha ini dapat bermanfaat untuk masyarakat sekitar dengan menciptakan lapangan kerja yang baru. Yang kedua, tenaga kerja.
Tenaga kerja yang kami pekerjakan untuk menunjang kelancaran usaha kami adalah karyawan bagian produksi, pengemasan, pengiriman, pemasaran, dan pengawas pabrik. Yang ketiga, sarana dan prasarana. Adapun alat-alat yang digunakan dalam produksi wedang ginger ini adalah alat-alat dapur seperti kompor dan gas, wajan atau panci, sutil kayu, pisau, parutan, dan beberapa mangkuk plastik. Sedangkan untuk pengemasan menggunakan mesin simmer kaleng otomatis. Yang keempat, bahan baku. Bahan baku yang digunakan dalam menjalankan usaha wedang ginger ini adalah jahe, serai, gula, susu, dan air. Tentunya dalam memilih bahan baku tersebut, kami memperoleh dari produk lokal dari sekitar lokasi usaha. Yang kelima, bangunan dan tata letak bangunan. Berkaitan dengan bangunan dan tata letak bangunan, pabrik wedang ginger ini didirikan di atas tanah seluas 10.000 meter persegi. Tata letak bangunan antara lain ruang produksi, ruang pengemasan, ruang departemen pemasaran, gudang pengiriman, dan gudang penyimpanan bahan baku. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas mengenai strategi inovasi produk. Pada produk kami yaitu wedang ginger menawarkan 3 varian, yaitu yang pertama wedang ginger original. Wedang ginger original ini berkemasan warna merah, dibuat dengan jahe asli tanpa campuran bahan lain. Yang kedua, wedang ginger lemongrass, kemasan warna hijau, yang dibuat dari jahe asli dan serai. Dan yang ketiga, wedang ginger milk, kemasan warna kuning, yang dibuat dari jahe asli ditambah susu. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai strategi harga. Satu kaleng wedang ginger ini berisi 320 ml wedang jahe. Setiap varian memiliki harga yang berbeda. Adapun daftar harganya, yang pertama itu wedang ginger original, itu seharga Rp7.000. Yang kedua, wedang ginger lemongrass, seharga Rp8.000. Dan yang ketiga, wedang ginger milk, seharga Rp9.000. Nah, untuk strategi promosinya, kami menggunakan media online seperti Instagram, Facebook, dan TikTok agar masyarakat lebih mengenal produk kami. Selanjutnya, kami akan memasarkan wedang ginger ini di warung-warung dan toko retail seperti Indomaret, Alfamart, Alfamidi, dan toko retail lainnya. Selain itu, wedang ginger dapat dipesan melalui e-commerce seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan Bukalapak agar memudahkan konsumen untuk membeli tanpa harus datang ke warung atau minimarket terlebih dahulu. Kemudian pada aspek keuangan kami akan mengeluarkan biaya tetap dan biaya variabel. Pada biaya tetap kami akan mengeluarkan sewa gedung, biaya pengiriman, biaya peralatan, dan biaya mesin. Pada sewa gedung sejumlah 20 juta, biaya pengiriman sejumlah 5 juta, biaya peralatan sejumlah 10 juta, dan biaya mesin sebesar 15 juta. Total dari biaya tetap adalah 50 juta. Dan yang kedua adalah biaya variabel. Untuk biaya bahan baku sebesar 10 juta, beban gaji sebesar 15 juta, biaya listrik sebesar 10 juta, dan biaya air sebesar 5 juta. Total dari biaya variabel adalah 40 juta. Baik, untuk kesimpulan materi kali ini, wedang ginger merupakan usaha minuman kaleng yang menawarkan minuman tradisional asal Indonesia, yaitu wedang jahe yang memberikan sensasi hangat untuk tubuh. Wedang jahe selama ini sudah sangat dikenal oleh semua kalangan masyarakat Indonesia dan sudah dijual di mana-mana. Selama ini wedang jahe banyak dijual dalam bentuk kemasan bubuk. Wedang ginger memberikan inovasi baru dengan menciptakan minuman jahe di dalam kemasan kaleng. Terdapat 3 varian rasa yaitu original, lemongrass, dan milk. Masing-masing varian memiliki harga yang berbeda yaitu Rp7.000 untuk varian original, Rp8.000 untuk lemongrass, dan Rp9.000 untuk varian milk. Baik, untuk sarannya, adanya minuman jahe dalam kemasan kaleng ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat pada minuman kaleng yang banyak mengandung banyak gula dan dapat merusak kesehatan. Baik, sekian pemaparan dari tugas proyek dan rekayasa ide kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.